Mari kita kembali buka Efesus 5 yang tadi kita sudah baca. Efesus pasalnya yang kelima. Kita akan membaca hanya beberapa ayat mengulang saja karena tadi kita sudah baca. Efesus pasalnya yang kelima, ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bunga menjadi layu dan rumput menjadi kering, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih kami boleh dikumpulkan di dalam persekutuan pada hari ini. Dan kami mau menyerahkan awal, pertengah hingga akhirnya seluruhnya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Engkau sendiri yang berbicara kepada kami dan pimpin kami juga boleh saling membangun di dalam iman di dalam Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup dan yang tunggal, kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Surat Efesus ini ditulis kepada orang-orang yang sudah percaya. Salah satu tema yang paling kuat yang kita dapatkan adalah satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Bapa. Itu juga ditekankan di dalam pasal 4, yaitu Efesus pasal 4 sebelum perikop kita hari ini. Di situ Paulus juga sudah menggambarkan bahwa Yesus Kristus adalah kepala, kita adalah tubuh, kita adalah anggota tubuh. Ini bukan hal baru. Di Roma 12 dan juga di 1 Korintus 12, Paulus sudah menggambarkan kita adalah anggota-anggota tubuh. Kita memperoleh karunia berbeda, kita mempunyai peranan yang berbeda, tetapi kita adalah satu tubuh. Kalau Petrus memakai gambaran bangunan, kita adalah batu hidup, dan Yesus Kristus adalah batu penjuru. Pada akhir tahun ini yang kita bisa renungkan bersama, yaitu yang aku juga renungkan mau bagikan kepada kalian, yaitu satu hal yang aku sendiri juga sedang berperang, yaitu kecanduan internet addiction. Kecanduan internet menyebabkan manusia melalaikan atau mengabaikan peranannya yang seharusnya dilakukannya. Ini kecanduan internet ini bukan hal baru. Kita lihat bersama-sama dengan filsafat duniawi, bersama-sama dengan materialisme, bersama-sama dengan hedonisme, transhumanisme. Ini adalah sesuatu yang membahayakan iman Kristen di dunia ini dan pada saat ini. Mungkin kita tidak sadar, sama seperti transhumanisme. Transhumanisme itu aku baca pertama kali 10 tahun yang lalu, yaitu dari buku yang ditulis oleh Sandra Breutigam. 10 tahun telah berlalu dan ternyata hari ini sangat mengerikan. Dari perusahaan aku dapat hadiah
Good Shine. Dengan Good Shine itu aku beli buku Transhumanism dan bagaimana Kristen seharusnya berespons. Tapi bukunya belum sampai, jadi aku belum bisa bagikan kepada kalian. Tapi aku mau bagikan kepada kalian, yaitu kecanduan internet ini menyebabkan manusia tidak lagi menjalankan peranan yang seharusnya. Filsafat-filsafat duniawi itu sangat berbahaya. Salah satunya adalah di dalam dunia internet ini, semua orang punya pendapat, semua orang punya kemauan, punya agenda sendiri. Banyak orang yang sebelumnya tanpa belajar, belum studi terlebih dahulu, tapi kasih pendapat, dan komentar-komentar kritik. Harap jangan salah mengerti, internet itu bukan sesuatu yang dosa pada dirinya sendiri. Itu sama seperti teknologi. Jadi itu Profesor Vesco juga sudah tulis buku. Kita orang Kristen bukan menolak teknologi, tapi kita orang Kristen juga bukan seorang yang memuliakan teknologi, tetapi kita harus bijaksana memakai untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga dengan internet, itu sama seperti pisau. Kalau kita ada anak umur 5 tahun, kalau anak umur 5 tahun pegang pisau, kita pasti bilang, "Hei, jangan pegang. Bahaya itu." Kalau anak kita umur 15 tahun, terus kita bilang, "Kamu bisa tolong mama sebentar nggak potong daging?" Nggak boleh. Dulu papa mama bilang jangan pegang pisau, bahaya. Jadi kita tahu bedanya kan. Kalau kita sudah dewasa, itu tahu bagaimana menggunakan pisau dengan tujuannya yang baik. Jadi pisau itu salah, kebalikan. Internet itu seperti pisau. Kita harus berhati-hati. Tapi kita juga jangan sampai kecanduan internet. Kita orang Kristen seharusnya menjadi garam dan terang. Kita harusnya mengerti kehendak Tuhan seperti tadi Efesus 5 ayat 17. Dan Efesus 5 ayat 21 juga mengatakan kita harusnya saling merendahkan diri dalam takut akan Kristus. Kecanduan internet telah menghancurkan begitu banyak relasi ayah anak, relasi kakak adik, relasi bos dan pekerja, relasi guru dan murid, relasi suami dan istri, dan relasi orang Kristen dengan Tuhan. Itulah yang namanya kecanduan internet. Apa itu kecanduan internet? Kita sudah tahu, kita nggak perlu bahas lebih lanjut. Kalian mungkin bahkan lebih tahu. Bisa nggak kita lewat 1 hari tanpa internet? Bisa nggak kita lewat 1 minggu tanpa internet? Ada orang-orang bisa lewatin 1 tahun tanpa baca Alkitab dan berani menyebut diri sendiri orang Kristen. Tetapi orang yang sama juga tidak bisa lewat 12 jam saja tanpa internet. Itu yang pertama. Yang kedua, apa itu tandanya kita kecanduan internet? Ketika aku menegur kamu kecanduan internet, terus kamu tersinggung, itu artinya kamu kecanduan internet. Mudah kan? Jadi sekali lagi, ini bukan masalah menentang internet, tetapi kita harus lihat apakah kita mengabaikan peranan kita sebagai orang Kristen. Mengapa kita bisa kecanduan internet? Jawabannya adalah simpel, karena kita adalah orang berdosa yang tiap hari melakukan dosa. Jadi dosa itu harus dipijak ya. Itu kayak John Owen bilang, dosa itu harus dibunuh, dimatikan. Dan itu bukan satu malam langsung selesai. Itu melainkan seluruh hidup kita. Itu seluruh hidup kita. Mengapa aku mau membagikan kepada kalian ini? Aku cuma mau, tahun lalu, hari ini tanggal 19 Desember. 19 Desember ini bukan hari ulang tahunku, tetapi adalah hari yang bersejarah di dalam kehidupanku. Karena persis tanggal 19 Desember tahun lalu aku masuk rumah sakit di Medan, rumah sakit Delhi. Dokternya namanya Dr. Firman. Jadi ini tidak ada yang namanya kebetulan. Tuhan masih beranugerah sama aku mengirimkan seorang dokter yang namanya Dr. Firman untuk mengasuh aku. Hari itu aku kena demam berdarah sampai nilai darahnya itu di bawah 9.000. Setelah nilai darahnya naik, baru dokternya bilang, sebenarnya waktu kamu turun sampai 9.000, aku itu udah takut banget, aku nggak bisa tidur, aku baca literatur begitu banyak
untuk mencari tahu. Sampai aku di scan, di rongsen, dicek darah ini itu. Terus waktu aku akhirnya dilepaskan, jadi tahun lalu aku ulang tahun dan malam Natal baru boleh dilepaskan dari rumah sakit. Waktu aku dilepaskan dari rumah sakit, itu dokter buka mulut sama aku. Kamu tahu nggak? Kamu ini satu dari 50. Jadi papaku waktu aku di rumah sakit, papaku itu bilang persentase orang meninggal karena demam berdarah itu 10%. Jadi dari 10% itu tidak terlalu membahagiakan ya. Kalau misalnya kalian sekarang sedang di rumah sakit dan sakit demam berdarah dan ada yang bilang ke kalian persentase kalian itu 10%. Sudah itu persentase dari orang yang nilainya di bawah 10.000 itu hanya 1 dari 50. Jadi aku sudah siap sedia kalau harus ketemu Tuhan. Tapi ya tentunya sedih kalau harus meninggalkan. Cuman yang aku mau bagikan, tahun ini Tuhan kasih lagi 1 tahun. Tapi aku seperti Stacy Oriko tulis, aku tidak puas dengan cara hidupku. Aku masih kecewa, aku masih berdosa, aku masih mendukakan Tuhan. Jadi Tuhan sebenarnya sangat beranugerah dan aku harap kalian semua juga boleh memikirkan. Ini kita tidak substantif ya, tidak otomatis ya. Ini sekarang ada corona kan. Tidak ada yang bisa jamin. Ini udah begitu dekat. Tetangga kami di bawah sudah kena. Di tempat kindergarten Stephanie sudah kena. Di tempat kerja aku sudah kena. Di gereja kami sudah ada yang kena. Jadi sudah begitu dekat. Jadi sadarlah, hiduplah kudus, hiduplah kudus, hiduplah kudus. Ini akhir tahun ini aku cuma mau mengajak kita renungkanlah. Kita sudah mendukakan Tuhan. Sudah berapa banyak gitu. Mau mohon ampun nggak? Mau nggak kita bertobat? Ini sama sekali bukan bicara soal kesempurnaan. Tahun 2020 Jim Packer meninggal. Dan Jim Packer dia ingin diingat sebagai orang yang meneriakkan, yang memanggil teriak-teriak kepada orang Kristen supaya hidup kudus. Satu hal yang aku belajar dari Jim Packer, dia mengajar bahwa kekudusan itu bukan masalah kita sempurna sama sekali tanpa dosa, tetapi adalah kesungguhan hati kita. Kita sungguh-sungguh mau bertobat, mau hidup kudus, mau menyenangkan Tuhan. Walaupun kita jatuh terus, minta maaf, akui dosa. 1 Yohanes 2, Roma 6, Roma 7, Roma 8. Itu semua begitu limpah. Kita tidak sempurna, tetapi sungguhkah hati kita mau hidup kudus? Jika kita jatuh bangkit lagi, minta Tuhan. Inilah yang bisa kita renungkan di akhir tahun ini. Jangan main-main dengan hidup kita. Jangan main-main. Sekali lagi, kecanduan internet. Ini tahun ini aku juga ditegur oleh Mena. Terlalu banyak pegang smartphone, terlalu banyak di laptop. Siapkan sedia waktu untuk anak. Tetapi aku mau ajak kalian, ini renungkanlah gitu loh. Kecanduan internet. Kecanduan internet itu menyebabkan banyak orang Kristen tidak lagi menjalankan peran-peran yang seharusnya kita lakukan. Ini tadi, hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 15. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Ya baca Alkitab, baca firman Tuhan. Itulah caranya kita mengerti kehendak Tuhan. Baca firman Tuhan, berdoa. Dan ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, atau aku ganti. Dan janganlah kamu mabuk oleh kecanduan internet, karena kecanduan internet menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kecanduan internet. Begitu cepat kita sampai kepada pornografi. Begitu cepat kita sampai kepada segala sesuatu yang busuk di dalam internet. Mungkin ada orang-orang yang masalahnya lain, tetapi kita tahu berapa bahayanya itu internet. Dan
Tidak ada dari kita yang bisa bebas. Sekali lagi, jangan pikir ketika kita sudah jadi orang Kristen lama, kita tidak akan jatuh ke dalam dosa mabuk-mabuk oleh anggur. Dosa-dosa yang disebutkan di sini. Perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono. Hal-hal ini tidak pantas. Tetapi ucapkanlah syukur. Ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jika Tuhan mau panggil kita hari ini, apakah sudah siap kita? Sekali lagi, aku sharing yang demam berdarah tahun lalu itu bukan aku sudah ini. Aku malu dan aku sama sekali tidak bangga dengan cara hidupku. Kokoku yang bernama Charlie, dialah yang memperkenalkan reform theology kepadaku. Di dalam masa-masa yang susah, dia ada di mensupport. Setiap daripada kita pasti ada orang-orang yang di belakang yang mendorong kita terus bertumbuh di dalam iman. Setiap orang yang mengunjungi aku di rumah sakit, itu bilang mukaku itu udah gak bisa dilihat. Maaf ya, di masa-masa yang genting, sesaat sebelum orang meninggal itu baru bisa menghargai. Ini kedua kali. Yang pertama kali waktu aku SMA 3 kecelakaan naik sepeda motor, hampir mati. Untung tidak mati. Yang ini yang kali kedua, demam berdarah. Jadi kali ini aku mau tanya Tuhan, apa yang aku harus lakukan lagi? Jadi seperti yang sudah di-sharingkan di sebelumnya, ini untuk menutup renungan kita, aku mengajak kita memikirkan, apakah aku kecanduan internet? Apakah karena aku terlalu banyak waktu di internet, aku tidak lagi menjalankan peranku sebagai orang Kristen, menjadi garam dan terang, menjadi suami atau menjadi istri atau menjadi anak atau menjadi karyawan. Mari kita renungkan. Ini sudah akhir tahun 2020, tahun yang sangat susah dan banyak yang menyedihkan. Tetapi semua itu adalah problemnya dosa. Sekali lagi, aku pakai kesempatan ini. Corona itu tidak membunuh orang-orang yang tidak harus mati. Semua dari kita harus mati karena dosa, karena kita telah berdosa. Solusinya adalah yang lahir di Natal ini. Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jika belum percaya sama Dia, percayalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika sudah percaya, maka baca Alkitab dan berdoalah rajin-rajin. Jika sudah lama menjadi orang Kristen, janganlah menggantikan Kristus dengan internet atau dengan sesuatu apapun. Ya, demikian aku harap kita bisa merenungkannya. Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk di dalam diskusi. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk renungan hari ini. Pimpin kami supaya kami boleh menguji apakah kami kecanduan internet atau segala sesuatu yang lain sehingga kami tidak menjalankan tugas dan peran kami sebagai orang Kristen di bumi ini. Beranugerahlah kepada kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin.